IHSG anjlok jadi bahan lelucon Prabowo, tak peduli nilai saham turun asal yang satu ini stabil. Indonesia deflasi pertama kali sejak 25 tahun terakhir ini menandakan bahaya besar di bidang ekonomi nasional Indonesia yang sudah sampai level kritis. Ini kalau diibaratkan manusia, yaitu manusia dengan catatan kesehatan yang sangat tidak sehat. Kolesterolnya di atas 300, kadar gulanya di atas 400, tensinya tinggi di atas 150-100, asam uratnya di atas 10. Ibarat seseorang yang tidak pernah olahraga, overweight karena tidak pernah gerak, makannya buas, apa saja dimakan. Dia saat ini terindikasi gejala stroke, diabetes, dan berbagai macam penyakit. Harus diapakan dirinya itu? Demikian juga Indonesia, pemerintahannya, pejabatnya, dan masyarakatnya pada saat ini. Harga-harga yang terus turun, perusahaan menahan investasi, dan masyarakat kelas menengah makan tabungan. Semua kalangan membatasi belanja uang mereka. Bank-bank kewalahan menghadapi kredit macet. Fenomena ini menjadi cerminan bagaimana deflasi bukan sekedar tentang turunnya harga barang dan jasa, tapi juga tentang bagaimana sentimen pasar serta keputusan ekonomi masyarakat dapat membentuk lingkaran yang sulit diputus. Pangan adalah yang paling utama. Ya. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Marwar, siapa lagi itu? Tranggono, mana Tranggono? Tranggono. Oh, duduk sebelahan itu. Ini mana lagi ya? Kalau Budiman enggak, Budiman tenang aja karena nggak punya saham dia. Siapa lagi ya? Amran. Enggak, dia nggak main saham dia. Dia nggak main saham. Siapa lagi ini? Rosan udah botak jadi nggak apa-apa dia. Saat ini Indonesia mengalami deflasi tahunan sebesar 0,09% year to year dan bulanan 0,48% pada Februari 2025. Ini adalah kali pertama Indonesia mengalami deflasi tahunan sejak 25 tahun terakhir, yang tercatat pernah terjadi pada saat Maret tahun 2000. Sebagai catatan, deflasi yang berlarut-larut bisa menjadi sinyal berbahaya bagi perekonomian, terutama jika disebabkan oleh lemahnya permintaan dan investasi yang sekarang ekonomi masyarakat Indonesia itu dipukul lagi dengan depresiasi rupiah dan naiknya harga emas. Ada lagi bahaya berikutnya yang menerpa perusahaan besar yang ada di papan bursa saham. Peringkat Bursa Efek Indonesia menjadi tidak layak beli adalah sebuah status yang berbahaya yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional. Nggak tanggung-tanggung, 4 lembaga besar yang memberikan status bahaya tersebut tidak layak beli. Ini bisa menjadi krisis pasar modal Indonesia di tahun 2025 ini karena salahnya kebijakan ekonomi yang membuat anjloknya kepercayaan investor. Bayangkan, dalam waktu singkat pasar modal Indonesia mengalami kejatuhan drastis. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Wes Pak karmu Pak, wes gak popo saham mudun terus saya sampai IHSG 4.000 ya wes gak popo. Duit BPJS, duit taspen nyangkut triliunan nang pasar modal gak popo. Foreign flow dan investasi asing keluar dari Indonesia, investasi jadi mandek gak popo. Yang penting iso mangan kan, pangan stabil, oke, wes mantap. Indeks harga saham gabungan merosot dari 7.904 pada 20 November 2024 menjadi 6.500-an pada Maret 2025, menciptakan guncangan besar bagi investor domestik maupun asing. Penurunan ini diikuti dengan anjloknya harga saham-saham unggulan yang menjadi tulang punggung likuiditas bursa yang memicu langkah cepat lembaga-lembaga keuangan global seperti MSCI, JP Morgan, dan Goldman Sachs yang menurunkan peringkat Bursa Efek Indonesia menjadi tidak layak beli. Kapitalisasi pasar ambruk dan arus dana asing keluar besar-besaran memperparah tekanan jual di bursa. Apa yang sesungguhnya terjadi? Penurunan tajam ini tidak hanya disebabkan oleh faktor global, melainkan juga kebijakan domestik yang kontroversial. Dalam waktu singkat ada beberapa keputusan pemerintah menjadi katalis utama hancurnya kepercayaan pasar, seperti pernyataan bahwa saham adalah judi.
Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa saham adalah bentuk perjudian yang pasti merugikan. Pernyataan ini memicu gelombang panic selling terutama pada saham-saham perbankan BUMN yang merupakan pilar utama IHSG. Ini menjadi sinyal negatif bagi investor institusional yang mengandalkan stabilitas kebijakan. Saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG yang anjlok 7% hingga perdagangan saham ditutup sementara menjadi bahan candaan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku tak peduli harga saham naik turun dan malah mencari jajaran menteri yang pusing dengan pergerakan harga saham. Seperti diketahui, IHSG anjlok hingga 7% pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025 ke level 6.084. Investor asing disebut kabur hingga nilai saham blue chips seperti bank-bank besar pun rontok. Kaburnya investor disebut akibat turunnya kepercayaan pada kebijakan pemerintah. Akibat rontoknya IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) pun terpaksa mengumumkan pembekuan sementara perdagangan atau trading halt. IHSG yang jatuh hingga ke level 6.084 merupakan penurunan terdalam harga saham gabungan sejak pandemi COVID-19 pada 2020. Prabowo melontarkan candaan soal IHSG yang rontok akibat kaburnya investor asing saat memimpin rapat sidang Kabinet Paripurna di Istana Jakarta, Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025. Harga saham boleh naik turun. Pangan aman, negara aman. Hehehe, ujarnya diikuti tertawaan sejumlah menteri dan peserta rapat lainnya. Prabowo absen menteri main saham. Menurutnya, hanya beberapa menteri saja yang pusing dengan rontoknya harga saham IHSG. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Marwarar, Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat, siapa lagi tuh? Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, oh duduknya sebelahan, kata Prabowo kembali diikuti tertawaan para menteri lainnya. Prabowo tertawa ngakak saat menyebut beberapa nama menteri lainnya yang pusing dengan jebloknya harga saham. Beberapa menteri juga diabsennya dan memilah yang main saham dan tidak main saham. Budiman, tidak main saham dia. Siapa lagi? Amran. Enggak, dia tidak main saham dia, kata Prabowo. Dia lalu menyebut nama Kepala Badan Pengelola Investasi, BPI, dan antara Rosan Ruslani. Siapa lagi nih, Rosan? Rosan sudah botak jadi enggak apa-apa, kata Prabowo. Prabowo mengaku lebih memerhatikan harga pangan saat ini ketimbang naik turunnya pergerakan harga saham. Dia bersyukur harga pangan di Indonesia cenderung stabil selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Stabilitas harga pangan dianggapnya lebih penting daripada naik turunnya saham yang terjadi saat ini. Pangan adalah yang paling utama. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman, ujar Prabowo.